Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 21 ayat 1 sampai 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Injil diteguhkanlah iman kita. Amin. Para murid itu, boleh saya katakan, hidup dalam 3 zaman. Zaman pertama, zaman bersama dengan Yesus. Saya sebut zaman sekalipun cuma 3 tahun. Tapi 3 tahun itu sungguh berharga, karena di situ mereka mendapatkan isi iman mereka. 3 tahun saja.
tetapi hidup bersama-sama dengan Yesus. Yesus dikenal waktu itu, dia menyebut dirinya sendiri anak manusia. Tetapi orang-orang mengharapkan dia sebagai Mesias, Raja yang diurapi Allah. Dan pada akhir hidupnya di dunia ini, Yesus tidak ragu-ragu untuk sekalipun tidak mengatakan, tapi dia mengatakan dialah anak Allah. Kepada Pontius Pilatus yang mengatakan, engkaukah raja? Yesus mengatakan, seperti yang kau katakan, Raja. Mesias atau bahasa Yunaninya Kristus. Zaman yang kedua hanya berlangsung 40 hari. Tapi zaman itu menentukan, karena mereka dalam waktu 40 hari itu mengenal dan percaya akan Yesus yang bangkit. Tadi dalam bacaan Injil, orang yang pertama tahu bahwa itu Yesus, itu Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus. Karena ketika mereka tidak dapat menangkap apa-apa, ketika orang itu berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, mereka mendapatkan begitu banyak. Orang yang pertama mengenal suara itu dan yang mengenal apa yang dihasilkan oleh suara itu, Yohanes. Sehingga ia berkata kepada Petrus, itu Tuhan, itu Yesus yang bangkit. Petrus memerlukan seorang yang menegur dia, karena ia seorang yang polos, tidak berpikir yang cepat. Tapi Yohanes ini yang merasa, perasaan itu penting. Kita pun punya perasaan. Apalagi kalau kita sedang dalam keadaan yang gawat, katakan seperti itu, atau mengalami kesulitan-kesulitan. Mereka itu hilang harapan karena guru mereka mati. Yesus, guru mereka itu nabi, dan mereka mencari ikan, menangkap ikan, tetapi tidak dapat seekor pun. Di saat seperti itu, perasaan itu bisa berkembang, bisa menjadi peka, karena butuh sesuatu. Dan saat itu perasaan Yohanes itu menentukan. Dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes itu sendiri dikatakan tentang suatu gelar baru. Itu sudah zaman berikutnya, zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus itu akan berlangsung selama-lamanya, karena itu kita sekarang pun ini berada di zaman Roh Kudus. Zaman akhir itu zaman Roh Kudus. Dikatakan dalam penglihatannya Yohanes itu melihat tua-tua, dikatakan 4 orang yang tersungkur di depan Yesus, di depan Anak Domba Allah
itu gelar baru. Gelar sesudah zaman Roh Kudus itu, Yesus mempunyai gelar yang baru, gelar Anak Domba Allah. Anak Domba Allah yang telah disembelih itu duduk di atas tahtanya, dan sorak-sorai dari para malaikat dan jumlah orang yang tak terbilang banyaknya yang menyanyikan lagu pujian syukur kepada Anak Domba Allah, kepada Allah Bapanya dan Anak Domba Allah. Itu gelar itu, Anak Domba Allah, karena telah disembelih untuk manusia, anak manusia. Karena itu kita zaman Roh Kudus ini hendaknya juga merasa peka terhadap kehadiran Tuhan di tempat kita masing-masing. Karena Tuhan itu mau datang kepada orang yang berseru kepadanya, yang menjerit. 4 orang tua-tua itu mungkin bisa dianggap yang tersungkur di hadapan tahta itu, mungkin segala yang dapat menimbulkan keresahan, kecemasan dalam hati kita. Mungkin itu wabah yang menular. Mungkin itu bencana. Mungkin juga itu peperangan. Peperangan. Kita sekarang ini di dunia ini masih ada peperangan karena ada kebencian dan kekerasan, kekuasaan manusia terjadi seperti itu. Dan satu lagi itu ialah usia kita. Usia bahwa kita itu akan terhenti. Kecemasan itu. 4 hal yang membuat manusia itu mengalami kecemasan dan ketakutan. Kita ini juga, malah kita itu setiap hari Minggu berdoa, usirlah COVID-19 ini. Padahal 2 abad yang lalu itu ada penyakit yang belum dikenal, mungkin penyakit pes yang di dunia ini 50 juta orang mati. Tapi mengapa? Karena zaman sekarang ini teknologi sudah tinggi. Media itu kita mendengar dari sana, dari sini, dan manusia itu lebih pintar, tahu bahayanya, sehingga ketakutannya juga semakin besar. Aku akan mati. Itu kecemasan kita. Tetapi mengapa kita harus cemas? Kalau kita punya panutan yang sudah dikorbankan untuk kita, Anak Domba Allah yang menjamin hidup kita. Para murid khawatir karena hari itu tidak mendapat apa-apa, tetapi Tuhan hadir, berseru, tangkaplah ikan. Mereka nelayan yang boleh disebut bodoh gitu. Tetapi setelah 3 tahun bersama Yesus, mereka secara rohani itu mampu untuk mengatasi kelemahan dirinya, mengenal kelemahannya dan tahu kepada siapa boleh berseru untuk mendapatkan kekuatan, untuk pulihnya kekuatan. Karena itu mari kita juga dalam hidup yang sekarang ini kita berpanut pada Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu yang akan menyertai kita bila kita berseru kepada Tuhan. Hendaklah kita menyadari itu. Tuhan itu
belum kita kenal mungkin secara penuh, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu telah disembelih untuk kita. Kalau Ia telah disembelih oleh kita, mengapa kita ragu-ragu bahwa Ia akan menolong kita? Karena itu kita hendaknya kuat menghadapi bencana-bencana, mara bahaya yang kita hadapi. Seperti mereka mengalami di hadapan mahkamah agama itu. Mahkamah agama itu sampai mungkin terheran karena mereka yang sederhana itu berani menghadapi. Kami harus takut akan Allah. Kami mengikuti jalan Tuhan. Orang yang kamu bunuh itu telah bangkit, dan kami ini saksinya. Karena itu mereka tidak jeri lagi. Mereka berani menghadapi. Bahkan mereka dikatakan bergembira karena boleh bersusah payah menderita karena Kristus. Hendaknya kita pun juga jangan khawatir, kita berada di zaman Roh Kudus. Amin.